Cara membuat nasi kuning yang lezat dan menggugah selera. Nasi kuning merupakan salah satu hidangan ikonik dalam kuliner Indonesia, yang sering disajikan pada berbagai acara penting dan perayaan. Cita rasa gurih dan aroma khasnya yang menggugah selera, menjadikan nasi kuning sebagai pilihan favorit banyak orang. Sejarah dan makna nasi kuning dalam budaya Indonesia. Nasi kuning memiliki sejarah panjang dan makna yang mendalam pada budaya Indonesia. Hidangan ini telah menjadi bagian integral dari berbagai upacara adat dan perayaan di seluruh Nusantara. Warna kuning pada nasi ini dianggap sebagai simbol kemakmuran, kebahagiaan, dan kebijaksanaan. Di beberapa daerah, seperti Jawa dan Bali, nasi kuning sering disajikan dalam bentuk tumpeng atau gundukan nasi berbentuk kerucut yang melambangkan gunung sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Penyajian nasi kuning dalam bentuk tumpeng biasanya dilakukan pada acara-acara penting seperti syukuran, pernikahan, atau perayaan hari besar. Selain itu, nasi kuning juga memiliki makna khusus dalam tradisi Melayu dan Bugis. Di daerah-daerah, nasi kuning sering dijadikan sebagai simbol persatuan dan kebersamaan dalam acara-acara komunal. Bahkan di beberapa tempat, nasi kuning dianggap memiliki kekuatan magis yang dapat membawa keberuntungan dan menolak bala. Seiring berjalannya waktu, nasi kuning telah berkembang menjadi hidangan yang populer di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Tidak hanya disajikan dalam acara-acara formal, nasi kuning kini juga dapat ditemui sebagai menu sarapan atau makan malam di warung-warung makan hingga restoran mewah. Untuk membuat nasi kuning yang lezat dan autentik, ada beberapa bahan utama yang perlu dipersiapkan. Berikut adalah daftar bahan-bahan penting beserta penjelasannya. Beras. Gunakan beras berkualitas baik, dengan tekstur yang sesuai. Beras pera akan menghasilkan nasi kuning yang lebih pulen, sementara beras pulen akan memberikan tekstur yang lebih lengket. Kunyit. Kunyit adalah bahan yang memberikan warna kuning cerah pada nasi. Selain sebagai pewarna alami, kunyit juga menambahkan aroma khas dan memiliki berbagai manfaat kesehatan. Santan. Penggunaan santan memberikan rasa gurih dan creamy pada nasi kuning. Kita bisa menggunakan santan segar atau santan instan, tergantung ketersediaan. Daun pandan. Menambahkan aroma harum yang khas pada nasi kuning. Daun pandan juga membantu menetralisir aroma kunyit yang terkadang terlalu kuat. Serai. Batang serai yang digeprek akan memberikan aroma segar dan cita rasa yang kompleks pada nasi kuning. Daun salam. Menambahkan aroma harum dan rasa yang lebih dalam pada nasi kuning. Daun jeruk. Memberikan aroma segar dan sedikit rasa sitrus yang menyegarkan. Bawang merah dan bawang putih, duo bawang ini menjadi dasar bumbu yang memberikan rasa gurih dan aroma yang menggugah selera. Garam. Penyedap rasa utama yang menyeimbangkan semua elemen dalam nasi kuning. Minyak atau margarin, digunakan untuk menumis bumbu dan memberikan tekstur yang lebih lembut pada nasi kuning. Selain bahan-bahan utama di atas, beberapa variasi resep nasi kuning juga menggunakan tambahan seperti kemiri, lengkuas, atau bahkan sedikit gula untuk memberikan nuansa rasa yang berbeda. Pemilihan dan kombinasi bahan-bahan ini akan sangat mempengaruhi hasil akhir nasi kuning yang kita buat. Teknik memasak nasi kuning. Memasak nasi kuning yang sempurna membutuhkan teknik dan ketelitian tertentu. Berikut adalah langkah-langkah dasar dalam membuat nasi kuning yang lezat dan pulen. Persiapan bahan. Cuci beras hingga bersih dan tiriskan. Haluskan kunyit, bawang merah, dan bawang putih. Siapkan daun pandan, serai, daun salam, dan daun jeruk. Panaskan sedikit minyak atau margarin dalam wajan. Tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Tambahkan serai, daun salam, dan daun jeruk. Masukkan santan dan aduk hingga mendidih. Memasak nasi. Campurkan beras dengan bumbu yang sudah dimasak.
Tambahkan air secukupnya, biasanya 1:1,5 rasio antara beras dan air. Jika menggunakan panci, masak dengan api kecil dan aduk sesekali agar matang merata. Setelah nasi matang, biarkan mengukus sebentar dengan api mati. Aduk nasi agar bumbu tercampur merata. Sajikan nasi kuning selagi hangat. Penting untuk diingat bahwa jumlah air yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada jenis beras dan tingkat kekenyalan yang diinginkan. Selalu perhatikan tekstur nasi selama proses memasak dan sesuaikan jumlah air jika diperlukan. Variasi metode memasak nasi kuning. 1. Metode rice cooker. Memasak nasi kuning menggunakan rice cooker adalah cara yang paling praktis dan mudah. Cukup campurkan semua bahan ke dalam panci rice cooker, atur jumlah air sesuai kebutuhan. Metode ini sangat cocok untuk pemula atau mereka yang memiliki waktu terbatas. 2. Metode kukus. Metode kukus menghasilkan nasi kuning dengan tekstur yang lebih pulen dan tidak lengket. Caranya: rendam beras selama 30 menit, lalu tiriskan. Kukus beras setengah matang selama 20 menit. Campurkan beras dengan bumbu yang sudah ditumis dan santan. Kukus kembali hingga matang sempurna, sekitar 30-40 menit. 3. Metode Aron. Metode Aron adalah teknik memasak nasi dua tahap yang menghasilkan nasi kuning dengan tekstur yang unik. Masak beras dengan bumbu dan santan hingga air menyusut tahap Aron. Kukus nasi Aron hingga matang sempurna. 4. Nasi kuning bakar. Variasi unik ini memberikan aroma smoky yang menggugah selera. Masak nasi kuning seperti biasa. Bungkus nasi dalam daun pisang. Bakar sebentar di atas bara api atau pan grill. Tips membuat nasi kuning yang sempurna. Untuk menghasilkan nasi kuning yang lezat dan menggugah selera, perhatikan tips-tips berikut. Pilih beras berkualitas baik dan sesuaikan jenis beras dengan tekstur yang diinginkan. Gunakan kunyit segar untuk warna dan aroma yang lebih intens. Jika menggunakan kunyit bubuk, pastikan kualitasnya baik. Tumis bumbu hingga benar-benar matang untuk mengeluarkan aroma dan rasa maksimal. Seimbangkan jumlah santan dan air untuk mendapatkan tekstur nasi yang pas. Jangan terlalu banyak mengaduk nasi saat memasak untuk menghindari tekstur yang terlalu lengket. Biarkan nasi beristirahat sejenak setelah matang sebelum disajikan agar teksturnya lebih baik. Eksperimen dengan berbagai rempah tambahan seperti kayu manis atau cengkeh untuk variasi rasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki versi nasi kuning khasnya sendiri. Mari kita jelajahi beberapa variasi regional yang menarik. 1. Nasi kuning Manado. Nasi kuning khas Manado terkenal dengan rasanya yang gurih dan sedikit pedas. Biasanya disajikan dengan ayam woku, sambal roa, dan dabu-dabu. Keunikannya terletak pada penggunaan bumbu-bumbu khas Manado seperti kemangi dan cabai rawit dalam jumlah yang cukup banyak. 2. Nasi kuning Banjar. Nasi kuning dari Kalimantan Selatan ini memiliki ciri khas berupa penggunaan bawang merah goreng yang melimpah sebagai taburan. Lauk pendampingnya seringkali berupa ikan haruan goreng bumbu masak habang, telur masak habang, mie goreng, tempe orek dan sambal cacapan. 3. Nasi kuning Bali. Di Bali, nasi kuning sering disajikan dalam bentuk tumpeng pada upacara adat. Bumbu khasnya menggunakan bes genep, campuran rempah kompleks khas Bali. Lauk pendamping biasanya berupa sate lilit, ayam betutu, dan sambal matah. 4. Nasi kuning Makassar. Nasi kuning Makassar atau yang juga dikenal sebagai nasi kuning Riburane, memiliki ciri khas berupa penggunaan kelapa parut sangrai sebagai taburan. Lauk pendampingnya seringkali berupa ikan bolu bakar dan telur rebus. 5. Nasi kuning Bandung memiliki ciri khas berupa telur dadar iris, sambal oncom, kerupuk, kemangi dan timun, bawang goreng sebagai taburan. Adapun lauk pendamping nasi kuning. Nasi kuning biasanya disajikan dengan berbagai lauk pendamping, yang menambah kelezatan dan variasi rasa.
Berikut adalah beberapa pilihan lauk yang sering dijumpai. Ayam goreng atau ayam bakar. Telur dadar iris. Perkedel kentang atau perkedel jagung. Tempe orek. Teri kacang. Sambal goreng kentang. Acar timun dan wortel. Kerupuk udang. Serundeng kelapa. Bakwan jagung atau bakwan sayur. Kombinasi lauk pauk ini dapat bervariasi tergantung pada selera dan tradisi daerah masing-masing. Yang terpenting adalah menciptakan keseimbangan yang menggugah selera.